Sedang rekam. Kurang. Ini udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa mubarak al-istifad. Al-fatihah masuk di kitab Allah Ta'ala sunnah Rasulullah wa ahdath wa rasul. Ittiqa wa jalla mardad wa qurbi wa tabi min Allah Ta'ala. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa kunna bil taqwa. Ujibna bil afiyati wa rahmatullahi. Bahasan kita dalam malam ini hadis dalam kitab Mukhtarul Hadis min Shifa'is Saqim. Nanti kita sudah sampai pada hadis yang ke-18 yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang mana artinya khiyarukum termasuk daripada paling baik daripada umatku, orang-orang yang paling baiknya daripada umatku adalah ahasinukum akhlaq, adalah orang-orang yang akhlaknya baik atau akhlaknya bagus. Maka dari hadis ini itu bisa diambil kesimpulan, ditarik garis bahwa kita sama Rasulullah SAW itu dianjurkan sebagai umat Islam untuk apa? Untuk berakhlak baik. Untuk berakhlak baik supaya menjadi orang yang baik. Berarti logika terbaliknya apa? Logika terbaliknya apa? Kalau misalnya akhlaknya tidak baik, maka dia bukan orang yang baik juga. Termasuk orang yang baik daripada umatnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Akhlak itu apa sih? Kan kadang nanti orang ngomong akhlak, itu ini akhlaknya tidak baik. Ya, apa akhlak? Akhlak itu wa huwa awsaful insani allati yu'amilu biha ghairahu. Itu adalah sebuah sifat yang ada pada diri manusia, yang mana sifat tadi tersebut dia tampilkan, dia tampakkan, dia apa? Keluar dari dirinya tadi itu tatkala dia apa? Bercengkrama atau bermuamalah atau bercakap-cakap atau bergaul atau bersosial dengan orang lain tadi. Itu sifat akhlak namanya. Jadi yang keluar dari seseorang tadi itu sifatnya, gerakannya, tata bahasanya, tata keramanya, akhlaknya, adabnya tadi itu yang dia tampilkan, yang dia wujudkan, yang dia tampakkan tadi itu adalah ketika dia bersosial dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain, itu namanya akhlak. Seperti misalnya yang dia tampakkan kepada orang lain tadi itu mukanya cemberut aja. Ya berarti ini orangnya mukanya atau orangnya ini wataknya dia mungkin tukang marah. Oh dia lagi marah nih. Atau misalnya enggak, ketika dia misalnya bersosial atau bermuamalah sama orang lain enggak selalu tersenyum, selalu menampakkan raut muka atau raut wajah tadi itu yang enak dipandang. Atau misalnya ketika ngomong tadi itu ngomongnya bahasanya halus, bahasanya api, sopan. Atau misalnya dia ketika ada orang tua hormat sama dia. Atau misalnya dia kalau ngomong jujur, tidak pernah berbohong. Atau kalau dia misalnya bertemu gurunya atau ustadznya atau temannya seperti ini, dia bisa menaruh atau membedakan siapa guru, siapa teman, siapa keluarganya, siapa jadi orang yang patut dihormati dan orang yang tidak dihormati. Seperti itu. Dan akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tercela. Akhlak terpuji itu adalah
sifat daripada para nabi dan para aulia Allah. Yang bersifat dengan akhlak terpuji itu adalah para nabi, atau itu termasuk sifatnya daripada para nabi dan para wali-walinya Allah. Karena tidak mungkin para nabi atau para wali Allah itu akhlaknya dia itu tidak baik atau tercela, karena akan mencoreng kenabiannya atau kewaliannya. Ya, misalnya ada nabi atau wali misalnya apa? Suka apa misalnya? Suka marah-marah atau suka bertutur kata yang kasar, yang tidak sopan. Ya. Tadi. Atau misalnya ada para nabi misalnya tidak menghormati misalnya orang yang tua, atau ada wali misalnya tidak menghormati orang yang tua, atau apa misalnya ada para nabi misalnya suka bohong, atau ada para nabi atau para wali suka apa misalnya suka mencuri. Nah itu kan tidak akhlak yang apa, tidak baik atau tidak terpuji. Nah itu tidak mungkin ya, karena itu bukan sifat dari para nabi dan para wali. Contohnya lagi seperti di sini dikatakan sifat akhlak yang terpuji itu seperti sabar. Sabar ketika terkena musibah atau tertimpa hal-hal yang dia tidak sukai, kecurian, ya, terkena misalnya ada keluarganya yang meninggal, atau misalnya disakiti orang lain, sabar. Ya, tidak meluapkan tadi itu. Akhirnya apa, dia marah misalnya, enggak, sabar terhadap hal-hal tadi tersebut. Sudah, biarkan yang sudah terjadi tadi itu terjadi. Mungkin nanti ada apa hikmahnya dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hal tersebut. Dan pelajaran yang diambil, hikmah dari tersebut itu nilainya lebih besar daripada yang dia terkena musibah tadi tersebut. Ya, nilainya walaupun di mata kita mungkin, loh, enggak, saya ini habis kehilangan ini dan itu, saya ini habis diambil ininya saya ini habis meninggal ininya saya. Iya. Yang ente kehilangan tadi tersebut itu nilainya dibandingkan yang akan ente dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada pahala, daripada pelajaran, hikmah yang ente bisa ambil itu jauh lebih besar daripada apa yang ente kehilangan tadi. Ya, kalau hitung-hitungan seperti, karena apa sih? Karena semua sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tadi itu berikan kepada kita. Mau apa? Rumah, kendaraan, anak, istri, apa? Pekerjaan, apa lagi? Apa lagi? Kendaraan sudah. Ya sudah. Apa lagi? Jabatan, kedudukan. Semuanya itu seperti titipan, atau semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Paham. Titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan buat Indonesia. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala diambil. Sama Allah Subhanahu wa taala misalnya diambil, hilang atau terbakar, atau misalnya apa? Kena banjir, tsunami. Kena banjir, kena tsunami, atau rusak atau apa segala macam misalnya. Sudah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi itu. Mau mengambil atau misalnya meninggal atau apa, ya sudah, itu sudah ketentuan dan apa? Kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita gimana cara menyikapinya. Masing-masing orang tadi itu berbeda-beda. Cara menyikapinya, cara menanggapinya. Ada orang yang tidak kuat, sudah marah-marah sana marah sini, lempar sana lempar sini, pukul muka, pukul ini, pukul orang. Atau misalnya dia apa, gila atau stres, atau misalnya dia gini dan gitu dan segala macam. Ada orang yang sabar. Nah, yang sabar tadi itu orang yang memiliki akhlak yang terpuji tadi. Kemudian apa lagi? Wal hilmi 'inda al-jafa. Dan dia itu termasuk akhlak terpuji dan akhlaknya para nabi dan para wali tadi itu. Sabar dia.
sabar ketika misalnya mendapatkan musibah. apa? Bukan. Ketika mendapatkan misalnya perilaku dari orang lain yang tidak enak kepada kita, ya, dicuekin misalnya, atau tidak ditoleh misalnya, atau tidak disapa misalnya, atau tidak dikumpulin. ya tidak dikumpulin, atau misalnya tidak dihiraukan, atau misalnya tidak dianggap omongannya dia, sabar ya, ya, tidak apa, tidak terus membalasnya gitu, ya, oh kon ngene aku ya wis tak balas ngene no, salam ngene no aku, enggak. Tapi kalau dia sabar terhadap itu semua, nah itu termasuk akhlak yang terpuji. Tapi kalau enggak, diomongi orang misalnya, atau disenggol orang misalnya, atau ditantang orang misalnya, dicaci maki orang, atau misalnya apa, tidak dihororkan orang lain tadi itu, tidak ditoleh orang lain misalnya, atau tidak dianggap omongannya tadi itu, dia balas juga. Yes, apa bedanya orang tadi itu? Apa bedanya dia sama orang tadi itu? Sama saja. Ya, tapi enggak. Akhlak yang terpuji tadi itu apa? Sabar terhadap itu semua. Lebih bagus lagi di atasnya itu dibalas kebaikan. Dia menjeleki kita balas sama dia kebaikan. Nah, itu susah. Dan misalnya apa? Tidak ditoleh orang lain. Orang lain tadi itu ketika ente toleh sama dia, ente jadi gini. Tapi ente tidak membalas. Ini tetap misalnya dia misalnya berpaling dari ente tetap tidak berpaling dari dia misalnya. Atau misalnya orang tadi itu berkata-kata kasar sama ente, dan ente kata-kata kasar itu, tapi ente kata-katai dengan kata yang lemah lembut, sopan. Nah itu berat. Nah itu lebih baik lagi. Kejelekan dibalas kebaikan. Dikata-katai, ya sampai habis. Dikata-katai dia. Tapi tidak balas semua caci makiannya dia, kejelekannya dia tadi, kejahatannya dia tadi. Tapi ente balas dengan kebaikan. Ya, ente kasih uang kayak, ente kasih senyuman, ente dengan kata-kata yang lemah lembut sama dia, ente junjung dia, ente hormati dia. Nah, itu lebih lagi di atas derajat. Bukan sabar saja. Kalau sabar itu cuman dia tidak merespek. Ya, cuma dia apa? Tak diambil lagi, tak diambil perasaan. Mungkin betul apa yang dikatakan dia. Mungkin anak selama ini ada salah. Makanya dia apa? Mencaci maki anak atau menggitukan anak tadi. Nah, itu sabar. Tidak ada respect dari inti. Tidak ada sikap dari inti tadi. Tapi kalau enggak, justru tambah dibalas kebaikan. Dia melakukan kejelekan sama inti, ini dibalas kebaikan. Wah, itu lebih di atasnya akhlak terpuji itu. Lebih tinggi lagi itu nilainya. Nah, Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah akhlaknya sudah seperti itu. Orang caci maki Rasulullah tambah didoakan yang baik. Orang menyakiti Rasulullah tambah didoakan oleh Rasulullah. Tambah dikasih uang, tambah segala macam. Nah, itu seperti itu. Nah, itu susah, itu perlu latihan. Latihannya itu ya ente harus kumpul sama orang-orang yang seperti itu. Harus sering dekat dengan wali-wali atau orang-orang soleh, baca kitab-kitabnya, baca apa sejarah-sejarahnya mereka, biografinya mereka. Dengan itu nanti ente bakal belajar. Nanti kalau misalnya ente memang ada orang sama ente perilakunya seperti itu, nah, terus sekarang ente, ayo sekarang anak mau nyoba dirinya, anak mau melatih dirinya sekarang. Coba, ayo coba anak gitukan. Ternyata digitukan. Nah, terus ente bisa menahan, bisa merespek. Atau misalnya dibalas sama ente kebaikan. Nah, itu nanti mulai apa sedikit demi sedikit melatih tadi itu. Perlu latihan tadi. Tidak bisa langsung sekali gitu, nanti langsung bisa berubah gitu. Ada latihannya. Lebih tinggi mana? Membalas secara kebaikan atau memaafkan orang yang telah? Iya, membalas dan memaafkan. Sama saudara tadi. Iya. Membalas dengan kebaikan
dan sebelumnya itu sudah dimaafkan. Dia mencaci maki, membunuh dia, menyakiti dirinya, tak maaf. Tak, karena tak asih dia apa, misalnya apa. Nah, itu bagus semuanya. Enggak, berhenti bentar, kamar mandi. Itu berhenti ya bentar. Ayo terus jalan.